Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Bila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini sebetulnya videonya aku ambil di hari Jumat kemarin ya teman-teman. Aku tuh pergi ke pasar belanja. Cuma itu ke pasar itu belanjaan aku gak banyak, cuma nyari ikan aja ya teman-teman. Tapi ini baru sempat aku dubbing dan aku edit gitu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, syukur alhamdulillah. Aku tuh kadang-kadang ada magernya juga kalau bikin video atau konten gitu ya teman-teman. Aku tuh sukanya itu ngonten atau bikin video itu pas lagi masak, tapi kalau aku memang lagi jadwalnya nggak ada masak, aku memang nggak ngonten sama sekali. Jadi aku bersyukur banget ya teman-teman, ada stok video satu ini, jadi ada penyelamat aku di saat aku lagi mageran. Nah, ini di pasar itu aku beli cumi ya teman-teman. Di sini aku buangin untuk bagian hitamnya dan untuk bagian tulang dalamnya. Tapi nggak aku belah gitu ya teman-teman, karena ini cumi yang nggak terlalu besar. Cuminya itu modelnya itu yang panjang-panjang gitu teman-teman. Kalau mamaku bilang itu namanya cumi tinta ya teman-teman, karena dia panjang-panjang gitu. Dan untuk cumi yang satu ini, untuk cuminya itu nggak alot ya teman-teman, cuminya itu lembut banget kalau menurut aku, karena kata mama aku juga ya teman-teman, kalau cumi yang lebar gitu dia dagingnya itu alot, tapi kalau yang panjang-panjang kecil-kecil tuh cuminya dagingnya itu nggak alot sama sekali. Nah, di sini aku mau cuci bersih dulu untuk si cuminya. Nggak aku cuci bersih sih. Aku tuh kalau misalnya food prep untuk ikan ini aku nyucinya satu kali aja. Terus nanti aku simpan di kulkas. Kalau aku mau masak baru aku cuci bersih agar rasa manis dari ikan itu nggak hilang ya teman-teman. Nah, gimana nih kalau teman-teman di rumah nyimpan ikan di dalam kulkas, apakah dibersihkan terus dibumbui baru disimpan di freezer atau sama seperti aku? Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Itu di pasar aku beli cuminya itu sekilo 65.000 ya teman-teman. Jadi itu aku beli 1,5 kilo, karena di rumah ini orang suka banget dengan namanya cumi. Kalau udah masak cumi aku teringat sama pak suami. Pak suami paling suka banget dengan namanya cumi. Bisa kalau aku masak cumi 1 kilo itu setengah kilo udah sama pak suami yang makan. Tapi saat ini pak suami lagi nggak di rumah ya, maklum lagi LDRan gitu ya teman-teman. Nah, lanjut aja ke videonya. Itu tadi aku juga beli ikannya itu aku beli apa ya nama ikannya, aku kurang tahu ya. Yang satu itu ikannya namanya senangin, itu 1 kilonya 40.000. Nah, kalau di hari Jumat belanja ke pasar untuk harga ikan lumayan agak murah ya teman-teman. Aku pun memang udah coba belanja di hari Jumat itu udah berapa kali ya, kalau nggak salah udah 2 kali ya teman-teman. Memang harganya itu ada sedikit miringnya, tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh ada juga sih orang warung yang cerita katanya kalau belanja di hari Jumat itu harga ikan lumayan murah. Mungkin orang mau ngabisin stok ikan itu teman-teman, karena kan di hari Sabtu mau datang ikan yang baru lagi. Terus kalau di hari Sabtu dan Minggu itu eh, kayaknya sih ibu rumah tangga yang kerja kayaknya belanjanya itu di hari Sabtu dan Minggu. Jadi mungkin orang tuh berusaha ya teman-teman di hari Sabtu dan Minggu itu biar ikannya itu fresh gitu, yang datang langsung dijual gitu ya. Nah, ini tadi di pasar aku beli tomat lumayan murah untuk saat ini. Itu aku beli yang besar-besar 7.000 sekilo ya teman-teman. Terus aku juga beli kelapa, aku juga beli tahu coklatnya itu 7.000. Nah, aku juga beli kembang tahu kesukaannya adek Rafiq. Nih aku juga beli minyak, yaitu aku beli minyak gorengnya yang merek Fortuner aja untuk saat ini ya teman-teman. Dan aku juga beli wortel,
itu aku juga beli sawi putih. Nah ini aku juga beli toge tadi teman-teman, toge itu aku beli 2000, terus aku beli kue bawang, maksudnya kue adonan kue bawang sekilonya itu 18.000, karena aku teringat ada Rafiq itu suka banget cemilan yang gurih-gurih gitu ya teman-teman. Nah ini aku potretnya seperti ini aja teman-teman, aku tinggal masukkan aja ke dalam kotaknya, langsung aku masukkan ke kulkas karena memang belanjaan aku kali ini nggak banyak ya teman-teman. Jadi kalau untuk potret pun mungkin nggak begitu kali ya teman-teman, nggak ada yang mau aku potret, paling aku mau mindahkan toge itu aja ke dalam kotaknya. Nah kalau untuk sawinya aku bungkus pakai plastik itu aja, terus aku masukkan aja ke box bagian bawah. Nah itu juga tahu coklatnya aku biarkan aja di dalam plastik itu teman-teman, karena rencananya besok aku mau masak gulai cumi dengan tahu. Nah kalau untuk gulai cumi dengan tahu coklat itu udah duluan tayang ya teman-teman, ketimbang video ini. Harusnya sih video ini yang duluan tayang, cuma itu yang duluan aku edit ya teman-teman. Nah ini baru aku edit untuk saat ini. Udah hampir 1 minggu juga teman-teman, Jumat besok berarti udah 1 minggu ini video aku record gitu. Nah ini lanjut, tadi aku udah panaskan minyak, aku langsung goreng aja untuk kue bawangnya. Nah ini aku juga teringat ya, kalau bapak aku biasanya suka juga cemilan kue bawang atau yang gurih-gurih gini teman-teman. Cuma kemarin itu aku udah goreng, aku kasih, katanya keras, mungkin karena bapak aku sekarang giginya itu juga udah berkurang gitu ya teman-teman. Padahal ini untuk kue bawangnya tuh asli lembut gitu loh teman-teman, nggak keras, dan untuk rasanya itu enak kayak kita bikin sendiri, walaupun itu adonan kita beli jadi. Gimana nih, sebelum lanjut ke videonya kita absen dulu. Teman-teman yang lagi nontonin video aku ini dari daerah mana aja, boleh dong absen di kolom komentarnya aku. Mana tahuan ya kan yang nonton video aku ini pada tetanggaan, jadi bisa reunian ya di kolom komentarnya aku. Nah itu sambil aku gorengin kue bawang ini, untuk sisa minyaknya langsung aja aku refill ke dalam kotaknya ya teman-teman. Dan tadi pagi sebelum ke pasar aku juga udah masak. Nah itu yang di dalam panci itu nasi yang aku kukus ya teman-teman, karena kemarin itu sisa nasi banyak, jadi untuk panci yang kecil nggak muat, maka di sini aku kukus menggunakan panci yang lumayan agak besar sedikit. Alhamdulillah ini gorengan pertama untuk kue bawangnya udah matang ya teman-teman. Nah lanjut di sini sambil nungguin kue bawangnya matang semua, aku mau bikin sambal terasi dulu nih teman-teman, karena bapak aku tuh lebih senang sekarang teman-teman untuk sambalnya itu sambal terasi. Ya, seperti biasa aku masakkan dia itu gulai kuning atau gulai yang nggak pakai cabai gitu. Jadi bapakku tuh suka untuk sambalnya ini sambal terasi. Nah aku bikin sambal terasi itu kadang 2 hari sekali ya teman-teman. Nah ini tadi aku aku ngambilin untuk cabenya yang mau aku bikin sambal terasi. Terus di sini aku sambil juga gorengin untuk kue bawangnya. Alhamdulillah ini kue bawangnya udah aku goreng semua ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau nerusin pekerjaan aku bikin sambal terasi. Nah hari Jumat ini memang luar biasa rempong aku ya teman-teman. Pagi itu sebelum ke pasar aku udah masak, aku juga udah masakkan gulai bapak aku, jadi ini tinggal aku bikin sambal terasinya aja. Tadi pagi itu bukannya aku nggak sempat bikin sambal terasinya teman-teman, kebetulan di rumah itu nggak ada tomat, jadi tadi aku beli tomat dulu di pasar, sampai di rumah baru lanjut aku bikinkan sambal terasi. Karena kan kalau sambal terasi itu nggak pakai tomat menurut aku nggak enak ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya kalau teman-teman di rumah bikin sambal terasi itu sukanya pakai tomat seperti aku atau sukanya itu pakai jeruk aja.
Boleh dong komen di kolom komentarnya aku. Kalau aku sih lebih senang seperti ini bikin sambal terasi ya teman-teman. Nah, sebetulnya sih kalau untuk sambal terasi ini yang jago bikinnya itu orang Jawa ya teman-teman. Kalau orang Padang sepertinya kurang jago untuk masak sambal terasi. Nah, ini aku bikin sambal terasi itu belajar juga ya teman-teman dengan tetangga sebelah rumah. Dia itu pernah ngasih kayak pecel lele gitu, terus untuk sambalnya itu enak, jadi aku nanya gimana cara bikinnya. Nah, ini tadi aku juga kasih cabai rawit ya teman-teman, dan agar sambal terasinya itu tahan lama setelah dihaluskan, jadi aku tumis sebentar menggunakan sedikit minyak juga ya teman-teman. Nah, biasanya ini bisa tahan 2 hari kalau aku bikin sambal terasi seperti ini. Sambil beraktivitas ini aku sambil sapa-sapa teman-teman semua. Teman-teman yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi aktivitas kah atau lagi istirahat? Kalau yang lagi istirahat aku temani ya istirahatnya lewat video aku ini. Kalau yang lagi beraktivitas aku temani juga aktivitasnya lewat video aku ini, dan kita sama-sama aktivitas ya teman-teman, biar sama-sama semangat kita untuk aktivitasnya di hari ini. Dan terima kasih ya buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal hingga akhir, dan juga yang udah share video aku ke top komunitasnya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Lanjut ke videonya teman-teman. Nah, ini aku langsung aja nyuci kainku, mau ke pasar tadi tuh udah aku putar ya teman-teman. Jadi ini untuk pakaian si adik Rafiq. Seperti biasa aku rendam dulu, terus aku kucek tangan, habis itu aku rendam lagi. Lalu untuk bilasnya itu aku tunggu beberapa maksud aku tunggu sebentar ya teman-teman, baru lanjut aku bilas untuk kainnya, karena aku nggak campur ya. Kalau untuk pakaian adik Rafiq aku nggak masukkan ke dalam mesin cuci, karena pakaian adik Rafiq ini kan adik Rafiq kan udah lama, maksudnya udah nggak aku pakai ikan pempes lagi, jadinya kadang adik Rafiq itu suka pipis di celana gitu ya teman-teman. Makanya ini untuk kainnya itu aku rendam dan aku cuci, aku rendam lagi, pokoknya aku rendam berulang-ulang gitu ya teman-teman, dan aku ganti lagi airnya gitu, pokoknya sampai bau pipisnya itu hilang ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang mempunyai anak 4. Anakku cowok semua ya teman-teman. Aku tinggal di Kota Pekanbaru, Riau. Nah, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya, dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar saat aku upload video terbaru teman bisa mendapatkan notifikasi dari aku. Nah, ini sorenya nanti aku juga mau bawa neneknya anak-anak terapi ya teman-teman, terapi ke kolam berenang. Nah, pokoknya nggak kebayang ya gimana repotnya di pagi hari sampai sore harinya, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga aja aktivitas yang kita lakukan ini bisa bernilai ibadah ya. Jangan lupa ya teman-teman, jaga kewarasan dan jangan lupa senyum. Assalamualaikum, bye bye.